Masih bersama Anda, siaran disabilitas di Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi. Ya, pendengar, selamat siang untuk semuanya. Optimis sudah kita buka dengan lagunya kelompok EB3. Semoga juga optimis buat adik-adik kita yang saat ini sedang menimba ilmu. Iya, alhamdulillah sudah terhubung nih lewat Zoom kita pagi hari ini melalui acara kita program disabilitas. Dan hari ini kita akan bersama adik-adik yang ada di SLBC Yayasan 88 Palembang. Kita sapa dulu ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar? Apa kabar sayang? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah. biasa. Yes. Oh, luar biasa. Yes. Iya. Bisa dengar suara kakak nggak di sini dengan jelas ya? Bisa? Halo? Iya ini mohon maaf ya pendengar, kita sedikit ada mengalami gangguan nih pengaruh signal juga. Halo adik-adik kita. Ada Ibu Nani, juga Ibu Ade Desvita SPD, juga adik-adik kita Tribuana Larasati, kemudian Emriko dan Nyimas Arida Yamin. Bisa mendengar kita sayang? Halo? Iya, halo. Kita masih menunggu hubungan kita ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Kita akan ngobrol seperti apa mereka belajar keterampilan batik celup ini untuk adik-adik kita yang ada di SLBC Yayasan 88 Palembang. Baik, halo Ibu bisa mendengar kita? Iya, kayaknya ada gangguan sedikit ya, mohon maaf ya pendengar ya. Iya, nanti kita akan coba. Halo? Halo? Iya, bisa mendengar kita Ibu? Bisa kan, Mak? Halo? Bisa ya? Halo. Iya. Halo. Iya. Ini kita sapa dulu Ibu Nani. Mana nih Ibu Nani nih? Halo juga. Halo Ibu Nani. Apa kabar Ibu? Baik, Sehat ya, alhamdulillah. baik ya. Ibu Ade mana nih? Gak kelihatan mukanya. Halo Ibu Ade, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik, kita ke adik-adik dulu nih, kita sapa juga nih ada Tribuana Larasati. Kita panggilnya Adik Laras aja ya. Halo Adik Laras. Halo. Iya. Mendengar kita saya? Halo Laras. Bisa mendengar? Halo Laras. Siang Adik. Semangat pagi. Iya, suaranya. Semangat pagi Laras. Iya deh. Beralih ke Riko. Mana Riko nih? Riko, selamat siang Riko. Iya. Dan yang terakhir ada Nyimas Arida Yamin. Halo Nyimas. Halo. Iya, mohon maaf ini kayaknya nggak sedikit ada kendala nih ya. Ya, Ibu mungkin posisi handphonenya atau ini ya bisa digeser atau posisinya. Halo Ibu, Ibu Ade atau Ibu Nani? Iya. Iya. Ya. Suara kita jelas nggak diterima di sana? Jelas nggak? Jelas ya. Jelas. Oke. Baik, kita ke Baik, kita ke Ibu Nani dulu nih. Mana Ibu Nani nih? Nggak kelihatan nih mukanya. Oh iya, yang hijab merah ya? Iya benar. Oh, baik. Ibu Nani, SLBC Yayasan 88 ini punya siswanya berapa orang nih, Bu Nani? Kurang lebih 60. 60 banyak ya? Dari LB, TKLB dan SMA LB. Semuanya 60. 60 itu total semuanya ya. Iya, itu kelas berapa aja Mbak Ibu Nani? Itu Kak, dari TK, LB, TK, SD, sampai SMA. SD, SMP, terus SMA.
Oh, jadi total keseluruhan 60 siswa. Iya, seluruhnya Iya. 60 siswa. Baik. Oke. Kemudian kalau untuk sekarang ini kan sudah belajarnya 50% PTM atau gimana nih? Atau masih daring ini gimana Bu Nani? Masih daring, ada yang sudah tatap Daring. muka. Tatap muka juga sudah berjalan ya? Ya, jadwalnya sudah diatur, tatap mukanya 2 kali dalam seminggu, terus Dua sisanya kali dalam daring. satu. Sisanya daring ya? Baik. Gimana antusias belajarnya di sana? Luar biasa Ibu Nani? Ya, sangat luar biasa. Semangat ya. Baik, terima kasih. Kita ke Ibu Ade dulu. Ibu Ade mana nih Ibu Ade? Halo. Iya. Kayaknya hijabnya oranye ya. Agak sedikit Iya. turun. Iya. Sehat Mbak Ibu Ade ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Ibu Ade kita mau ngobrol. Ini tema kita ini berkaitan dengan pembelajaran keterampilan batik celup. Ini Iya. kenapa? Kenapa sampai anak-anak suka dengan batik celup ini? Mungkin ada sedikit story-nya ini Mbak Iya, Ade. gini ya Mbak ya. Anak-anak ini kan anak yang luar biasa ya. Jadi Ya. dengan belajar batik celup ini, mereka ini tertarik karena bermain warna kita kan. Main warna. Bermain warna ya. Jadi anak-anak itu kan melihat warna yang terang merah, kuning, biru, itu dia. Wow, kayak gitu kan. Suka ya, tertarik. Dari anak-anak kan dengan belajar membatik celup ini juga kita sambil bisa mengajari bisa matematikanya dan juga bisa mengenal warna karena anak-anak tunagrahita ini kan mereka belajarnya itu secara konkret, secara nyata gitu, Mbak. Iya, oke. Jadi mereka suka warna yang menarik, yang menonjol, kemudian juga itu bisa digabungkan dengan pelajaran yang lain juga, Ibu Ade ya? Iya. Oh, seperti contohnya apa tuh Bu Ade? Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya matematika kan Mbak ya, kita itu kan pewarnaan. Kita mengambil warna untuk pewarna, kita menghitung berapa sendok pewarna yang kita gunakan gitu. Ya, Misalnya hitung 1, sekaligus. 2, ya 3, 4, 5. Terus juga anak-anak kan bisa mengenal warna. Kalau kita hanya melihat warna merah tanpa melihat langsung, anak-anak itu kemungkinan sulit untuk mengingatnya. Tapi kalau kita sudah, oh ini warna kuning, ini warna merah. Ya. Baik. Batik celup ini dikhususkan untuk anak-anak yang sekolah kelas berapa ini Ibu Ade? Ini kita kelas SMP ya, mulai dari kelas 7, 8, 9. 7, 8, mulai 9. dibuatnya. Iya, tergantung dengan anak-anaknya ya. Kalau kemampuan anaknya, misalnya anaknya yang hanya bisa melipat, ya melipat. Nanti kalau misalnya untuk pewarnaan, ada lebih anak yang lain lagi. Iya, oke. Nanti kita lanjut lagi ya Ibu Ade ya. Kita ke ini dulu deh, ke siswanya. Kita ke Larasati. Mana Laras? Halo Laras. Apa kabar sayang? Halo. 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 Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kelas berapa Laras? Kelas 7. Iya, SMP. Lara suka main batik celup ya? Iya, suka. Suka. Kenapa suka? Asik gitu. Kenapa? Karena warnanya. Senang warnanya. Iya. Sudah berapa batik yang dihasilkan oleh Laras nih sampai saat ini? Ada 3. Mana nih Mbak mau lihat deh contohnya, ada nggak di situ? Ini ada salah satunya. Coba deh kita mau lihat, karena kan ini pakai zoom jadi kelihatan tuh hasilnya. Boleh kita lihat tuh. Karya dari Laras ya Bu Nani ya? Iya. Iya. Kita lihat dulu. Cantik sekali warnanya ya. Jangan ketutup mukanya. Iya, itu hasil karya Laras ya? Iya. Itu berupa apa? Selendang ya? Taplak meja. Taplak meja.
Baik, Laras sambil duduk aja. Kita duduk aja nggak usah di ini. Baik, duduk lagi ya. Laras, kakak mau nanya, itu warnanya warna apa aja Laras? Yang ada di taplak meja itu? Warna apa aja? Bisa disebutin sekalian Ini kita. warna apa Laras? Ini Laras. Warna apa nih? Hijau. Hijau. Nih. Terus yang ini warna apa ini Laras? Orange. Oren, pinter. Baik, jadi digabung warna jadi cantik ya. Ada satu lagi warna apa Laras? Yang ini yang Apalagi tuh warnanya? ungu. Jadi dia udah tahu bener warnanya ya Mbak Nani ya. Percampuran warna ini. Taplak mejanya nanti dipakai di kelas ya? Atau mau dipamerkan kemana tuh? Ya nanti jadi kalau ada Ini acara sebagian bisa dipakai untuk di kelas, terus ada juga yang dijual lagi. Oh, Kalau bisa misalnya dijual ada yang juga. mau pindah. Iya, cantik memang warnanya. Oke, kita beralih dulu ke Riko. Kita mana Riko? Ini cowok nih, tumben nih kayaknya mau suka batik-batik celup nih. Halo Niko, Riko ya, Riko ya? itu Iya. ya itu. Riko, apa kabar Riko? Halo, ini agak Halo. sedikit Agak pemalu pemalu. sedikit. Oh, pemalu, nggak apa-apa. Halo Riko. Halo, mana suaranya? Halo. Biasanya kuat. Ya, halo suaranya nak. Sabar dulu Kak. Halo Kak. Halo Riko. Halo Kak. Iya. Halo. Iya, sehat ya? Baik. Riko hobi juga batik celup ya? Iya, suka ya? Ya. Kelas berapa Riko? Iya. Rikonya kelas berapa? Sama, kelas 7 juga? Ya sama, mereka pada dasarnya sama kelas 7. Sama, kelas 7 semua. Kayaknya malu-malu deh. Nanti kita coba lagi sama Riko. Sekarang kita ke Nyimas dulu deh di tengah. Iya, Nyimas mana Nyimas? Kayaknya semangat sekali siang hari ini. Iya, Nyimas yang di tengah ya? Halo Nyimas. Halo, siapa kakak? Nyimas Arida Yamin. Ya, panggilannya siapa nih? Kakak. Halo Kakak. Halo, dipanggil apa nih? Arida ya? Arin, biasa dipanggil Arin. Dipanggil apa? Dipanggil apa? Iya. Halo. Iya. Agak sedih. Baik. Oke, kita panggil Arid aja, Arida ya? Iya. Arida, halo. Dengar suara kakak nggak? Iya. Dengar? Halo? Halo Nyimas. Kenapa nggak dengar ya suara kakak ya? Iya, kayaknya ada ini hubungan lagi agak sedikit terganggu kayaknya ya. Halo Nyimas. Halo Nyimas. Halo. Ibu Nani bisa dibimbing adik Nyimasnya? Mana suara Nyimas saya tidak mendengar, coba. Iya, bisa. Halo Nyimas. Ayo. Iya, kita mau ajak ngobrol nih Nyimasnya. Halo, Ibu Nani bisa dibimbing siswanya? Nyimas? Iya, kayaknya ada kendala lagi nih. Baik, mohon maaf pendengar. Siaran kita hari ini agak sedikit terganggu kayaknya pengaruh signal. Kan biasanya besar, dia juga sudah bisa membaca. Oh iya ya, oke. Baik. Nyimas, kelas 7 juga ya? Ini ikut keterampilan celupnya memang sudah dari kelas 7 atau memang sudah dibimbing dari kelas berapa nih Bu Nani? Kalau keterampilan batiknya. Halo? Halo? Ini dari kelas 7. Sejak kelas berapa sudah dibimbing untuk keterampilan batik celupnya, Bu Adi? Dari awal kelas 7 mereka sudah diperkenalkan cara keterampilan membatik celup ini. Sudah diajarkan keterampilan Dari ya? kelas 7. Iya, mungkin iya. Oke, jadi sudah kelas 7 sudah diberikan keterampilan. Untuk peralatan sendiri dan bahan-bahannya itu disiapkan di sekolah sendiri atau memang ada bantuan dari pihak dari Dinas Pendidikan atau dari mana nih Ibu? Atau mungkin dari yayasannya? Atau gimana Bu Nani? Ya, Mbak ya, kita kan
Iya. Baik, mohon maaf pendengar, nanti kita break Memang sebentar. Halo, ya Bu Nani, kita break sebentar ya Bu Nani keterampilan. ya. Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan break sebentar. Kita akan lanjut lagi acara program Disabilitas Menggapai Asa hari ini. Masih bersama Prostatur Palembang, Kanal Inspirasi, yang akan kita bahas kembali mengenai keterampilan mencelup atau batik celup untuk yayasan atau juga dari adik-adik kita di SEBC 88 Palembang. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600.000 ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera, kopi Arabica Kintamani Bali, kopi Arabica Toraja, kopi Arabica Java Ijen Raung, kopi Robusta Temanggung, kopi Arabica Flores Bajawa, kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi. Masih bersama Anda, siaran disabilitas di Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi. Baik, kita lanjut lagi pendengar. Acara kita program Disabilitas Menggapai Asa hari ini bersama adik-adik kita yang sudah kita ajak ngobrol tadi, yang di SLBC Yayasan 88 Palembang, dengan tema kita hari ini adalah pembelajaran keterampilan batik celup. Iya, kita lanjut. Halo Ibu Ade, masih mendengar kita? Halo, Ibu Ade? Halo, mendengar kita Ibu? Ya. Ibu Ade? Iya. Iya. Gimana Bu? Kita lanjut dulu berkaitan dengan keterampilan batik celup ini ya. Tadi Ibu Nani menjelaskan sudah diajarkan dari kelas 7, 8, dan 9. Untuk peralatan sendiri itu disediakan dari sekolah atau memang ada bantuan atau memang disiapkan yayasan gitu loh Bu? Ade gimana tuh? Untuk peralatannya ini ya, Kak ya, sekolah ini kan dapat bantuan ya dari pemerintah itu. Terus kita sekolah, kita anggarkan, kita belikan untuk keterampilan anak-anak ini. Jadi bahannya dari bantuan ini. Agak putus-putus suaranya Ibu. Jadi itu memang ada bantuan ya Bu Ade ya? Iya. Baik. Kemudian kalau untuk pelatih sendiri dari guru-guru yang ada di sini atau memang ada pelatih khusus untuk berkaitan dengan keterampilan batik celup ini, Bu Ade? Batik celup ini ya Mbak ya, waktu pertama awalnya kita panggil ya pelatih khusus kemarin itu dari benar-benar itu kita datangkan ke sekolahan kita untuk melatih gurunya dan siswanya juga terlibat. Waktu itu gurunya ngajarkan untuk murid-muridnya. Oke, jadi ada pelatih khusus ya? Iya. Oke. Kemudian mungkin ada kendala di tengah pelatihan atau keterampilan itu bagi siswanya, mungkin kendalanya apa Bu Ade selama ada pelatihan keterampilan batik celup ini yang dihadapi siswa khususnya? Kendalanya terkadang anak itu tangannya untuk mengebet kain, mengikat kain itu ya Mbak ya. Kain. Mereka terkadang juga suka dengan warna, tetapi untuk mereka masih agak takut gitu. Takutnya mungkin terkena di mukanya gitu. Oke. Jadi itu ada kendalanya juga ya. Baik.
Kemudian Ibu Ade, hasil-hasil dari batik celup siswa-siswa itu dipamerkan atau dijual atau bagaimana Bu Ade, bisa cerita nih? Ya, ada juga yang kita pakai untuk di kelas, ada juga saat ada pameran, misalnya waktu itu pernah di Gria pun kita pamerkan. Jadi kalau ada yang berminat bisa kita jual. Jadi kalau ada yang berminat dijual juga ya Bu ya? Ya. Kemudian Ibu Ade, hasil-hasil dari batik celup iya. Dipamerkan atau dijual atau kayaknya ada suara-suara juga nih Mbak Gio. Ada delaynya nih. Baik, kita ke ini deh. Ke adik yang pertama tadi, siapa namanya sayang? Oh iya. Oh iya, adik Laras deh. Kita ngobrol sama adik Laras nih. Adik Laras. Halo, adik. Halo. Laras, kita kembali ngobrol nih sama kakak nih. Iya, kita ngobrol lagi masalah batik celup. Oke. Kalau adik Laras saat ini suka warnanya apa aja nih warnanya yang disuka? Warna apa, Laras? Warnanya warna apa aja? Warna apa? Yang suka, yang disenangi. Merah, dia warna merah. Laras, kita kembali ngobrol sama kakak nih. Buat Laras suka warna apa? Iya. Dia suka warna merah, katanya merah. Warna merah, iya. Selain merah warna apa lagi? Merah. Warna apa lagi, Laras? Warna orange. Orange juga suka. Orange. Oke. Tapi yang dipegang tadi kayaknya dominan warna hijau ya kayaknya ya. Apa mejanya dominan warna merah. Halo Laras. Dia suka warna Iya. merah, katanya. Ini kenapa Mbak Gio siarannya kok ada delay gitu ya? Oke, aduh mohon maaf ini. Kayaknya acara hari ini kurang ini kayak signalnya, masalah terganggu nih. Baik. Bisa Ibu, halo Ibu Nani. Iya. Ibu Nani, kita ngobrol lagi nih masalah batik celup di SLBJ Yayasan 88. Ini selama di sekolah bersama anak-anak ini mungkin ada suka dukanya juga Bu ya. Kita agak sedikit melenceng dari tema kita. Gimana nih Bu, bisa cerita nih dukanya, sukanya menghadapi siswa-siswa nih, khususnya di SLB Yayasan 88 ini Bu. Adik Ibu Nani ya. Oke. Gimana nih? SLBC Yayasan dalam membimbing anak ini banyak sukanya dalam banyak sukanya ya. Mereka. Banyak sukanya. Kita bisa membimbing mereka dari membatik ini kan mereka sebelumnya belum mengenal warna-warna. Dengan melakukan pembatikan celup ini mereka jadi mengenal warna, bisa mengenal alat-alat juga. Misalnya kita tanya ini sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Jadi tahu. Nah, pembelajaran ini ya. Kita bisa membimbing mereka dari sebelumnya belum mengenal warna-warna. Iya. Melakukan pembatik celup ini mereka jadi mengenal warna, bisa mengenal alat-alat juga. Misalnya kita tanya ini. Iya, baik. Baik, Ibu Nani, ini mereka kan kalau batik harus konsentrasi gitu ya. Bagaimana mereka bisa melatih konsentrasi dalam membatik ini, Bu Nani? Atau mungkin memang ada teknis khusus? Dengan cara bertahap kita memberikan pembelajarannya secara bertahap, pelan-pelan mereka supaya memberikan apa yang kita bimbing mereka. Jadi konsentrasinya itu secara langsung gitu konsentrasi pada anak-anaknya. Jadi mereka mengikuti apa dan mereka tahu dengan apa-apa yang kita berikan dan pembelajaran ini. Iya, baik. Kita pindah dulu Ibu Nani. Iya, ke adik Laras deh. Kakak mau nanya.
Selain membatik, pelajaran apa yang suka nih Adik Laras? Halo Laras, Selain batik, pelajaran apa lagi yang disukai pelajaran apa Laras? yang disuka nih? Diberikan ibu seperti tadi. Ayo Laras, jawab. Matematika, bahasa, Matematika atau bahasa. Mm-mm. Laras, Pelajaran yang mana? apa? pelajaran apa Laras? Pelajaran apa? Berhitung. Berhitung. Matematika ya. Mewarnai. 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 Oke. Kalau pelajaran matematika yang suka ya. Baik. Kita ke adik Nyimas nih. Nyimas suka matematika enggak nih? Atau bahasa Indonesia selain keterampilan membatik? Berhitung juga? Matematika ya? Iya, oke. Jadi suka berhitung juga, mewarnai, sama kayaknya sama Laras ya? Oke. Kemudian ke Riko nih. Riko belum ada suaranya sedikit pun nih. Riko suka matematika juga enggak? Atau suka membatik saja? Kakak, ditanya kakak, suka berhitung nggak? Iya. Ayo Riko. Kalau Riko suka apa pelajarannya? Berhitung juga. Halo Riko. Suaranya mana Riko? Pelajaran apa? Pelajaran IPA. apa? Oh, IPA. Oh, dia IPA, Rikonya luar biasa. Mau jadi ahli biologi nih kayaknya ya. Baik. Kita ke Ibu Ade deh, kayaknya ngobrol lagi. Tadi sudah sama Mbak Nani ya. Ibu Ade, tadi sudah kita tanya suka dukanya. Nah, kalau Ibu Ade gimana menghadapi siswa-siswa ini di SLBC Yayasan 88? Banyak suka atau banyak duka nih? Silakan Ibu Ade. Kakak ya. Kalau berbicara soal suka dan dukanya gimana nih? Sukanya ya dengan bersama anak-anak luar biasa ini Mbak ya. Iya. Menghadapi siswa-siswa ini. Gimana tuh suka Terhibur dukanya? juga karena tingkah laku mereka itu berbeda karakter anak itu. Jadi ada yang sukanya aja, adanya juga suka diam. Jadi kita itu mengajarnya beda juga untuk menghadapinya. Kalau dukanya ya namanya anak-anak kayak gini ya Pak ya, kita harus ekstra, terus juga kita harus memahami karakter anak kan. Ada Karakter yang anak. nggak bisa, iya, ada yang nggak bisa, iya, harus jadi kita yang harus menggali selalu mengajak bicara dia. Jadi Mbak Ade juga ada keterikatan antara siswa ya, kayaknya ada chemistry-nya gitu, kaitan antara guru dan murid, kayaknya lebih dekat gitu ya Mbak Ade ya. Iya. Baik. Tapi pernah nggak siswa-siswanya ini mengalami sesuatu masalah kemudian curhat ke Ibu Ade gimana nih? Pernah nggak berkaitan dengan keluarga atau sekolah atau pelajaran yang dihadapi? Ada juga, ada yang kalau anak misalnya dia kayaknya ada chemistry-nya gitu. salah kayak mungkin untuk kosakata dia nggak terlalu ya, dia hanya diam saja gitu. Jadi sebagai guru saya bertanya kenapa kok diam saja, mungkin ada masalah dalam keluarganya, nggak bisa untuk mengungkapkan gitu. Oke. Jadi memang ya. Halo Ibu Ade, masih mendengar? Iya, baik. Ya masih. Kita berharap Ibu Ade tetap semangat, tetap sabar mendampingi siswa-siswa di sekolah yang pasti ya. Iya. Baik, saya sedikit. Kita geser lagi nih ke Mbak Nani deh kayaknya. Coba ke Ibu Nani lagi nih.
Ibu Nani, kita ngobrol lagi nih Ibu Nani, masih bersama acara kita Perusahaan Palembang melalui program disabilitas. Baik, Ibu Nani, kalau hasil dari pembelajaran batik celup ini bisa atau juga yang sudah jadi yang bagus-bagus itu bisa menjadi modal untuk melakukan katakanlah pameran atau diletakkan di tempat-tempat katakanlah ini etalase-etalase di sekolah atau bisa dikenalkan ke sekolah lain atau bagaimana itu Bu Ade? Pernah dilakukan seperti itu? Ya. Hasil batik ini kita pernah di pameran-pameran. Pameran, oke. Yang sudah jadi yang bagus-bagus itu pameran seperti di mana Bu? Di sekolah sendiri atau ke sekolah luar? Pameran atau diletakkan Nah, Bu Oci, kalau bagaimana UN Women mendukung perempuan sebagai agen perdamaian itu sendiri? Iya, tadi saya ada sebutkan beberapa nih ya, Mas. Baik, mohon maaf Mbak Gil ya, dia masuk Baik, kita break sebentar ya. Baik, pendengar, kita break dulu di acara kita program nanti kita lanjut lagi setelah informasi yang satu ini. Masih bersama Anda, siaran disabilitas di Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi. Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Bisa kali ya. 5 minutes later. Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku. Tidak. Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka. Guru-guru juga pahlawan? Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil. Menurutku sih pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo? Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga. Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara. Masih bersama Anda, siaran disabilitas di Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi. Baik pendengar, masih bersama program disabilitas. Hari ini kita membahas mengenai keterampilan batik celup dengan adik-adik kita yang ada di SLBC Yayasan 88 Palembang. Masih bersama Ibu Ade dan Ibu Nani dan juga ketiga siswanya yang selalu ada di samping, yang selalu setia nih. Baik, Ibu Nani masih mendengar kita Ibu? Halo Ibu Nani, Ibu Ade. Ya, halo. Ya, halo. Halo. Mana nih suara Larasati belum kedengeran. Larasati udah kayaknya. Yang di tengah nih. Yang di tengah mana nih? Adik Nyimas ya? Halo. Ya, Arin. Halo, ya. Kak. Halo. Ari. Ari. Mana nih suaranya Ari? Udah mau tutup acara kita belum ada suaranya nih. Halo Ari. Ya nggak kedengaran ya. Ari, dengar suara kakak nggak? Ari suka pelajaran apa sih selain membatik? Kak, ayo. Suka belajar apa? Membatik? Suka apa? Mengikat. Ayo suaranya kuat-kuat. Jerit-jerit. Ayo. Tuh kakak mau bertanya. Ayo. Suka apa? Pelajaran apa? Mengikat itu suka ya. Mengikat. Berhitung matematika.
Aduh, mohon maaf ya, komunikasi kita agak sedikit. Iya nih siaran kita hari ini, mohon maaf banget ini pendengar, pengaruh signalnya luar biasa. Kita ngobrol jadi nggak jelas nih. Halo, Ari. Ya udah nggak apa-apa, nggak nyambung, belum kedengaran ya? Ari. Iya, memang agak sedikit terganggu pendengaran. Iya, baik. Ari, hasil karya Ari mana nih hasil batiknya? Tadi udah ditunjukin hasil dari Laras ya. Kalau hasil dari Ari mana nih hasil batiknya? Ada juga Bu hasilnya? Iya ada. Ini berbeda motif dan corak. Coba kita lihat. Iya, mana nih hasilnya? Kita lihat di layar kita nih. Mana nih dari Ari hasil karya batik celupnya. Tadi sudah ditunjukin hasil dari adik Larasati. Udah bagus banget hasilnya. Ini giliran adik Ari, mana hasilnya bisa ditunjukin? Mana Ibu? Ini hasilnya. Bu, cantik warnanya ya. Dari Ari. Mana tuh warnanya? Ari. Warna apa aja Ari disebutkan itu? Warnanya apa? Ya, sebutkan warnanya saya. Ini warna. Oh. Apa ini? Ayo. Warna apa? Nah. Warna apa? Ya. Ayo Kak. Dengar? Oranye ini ya. Ayo. Ini? Satu lagi warna. Ini warna apa deh? Ya. Biru. Pintar. Biru. Satu lagi warna apa ini? Hitam. Hitam? Hitam. Satu lagi warna apa ini? Yang ya. Agak komunikasinya agak kecil suaranya. Kecil suaranya ya. Baik. Itu taplak meja juga ya Bu ya? Ya, semuanya buat taplak meja. Taplak meja juga ya? Karena anak-anak ini belum bisa. Ya. Iya. Karena kami menggunakannya Mohon maaf untuk Ibu. diperkenalkan cara membuat batik celup dengan taplak meja. Oke, baik. Cantik ya, luar biasa hasilnya. Itu sudah untuk ukuran kelas 7 itu luar biasa Ibu hasilnya. Bisa ditunjukkan tadi sudah kita lihat warnanya begitu memadu jadi satu dari warna biru toska, kayaknya ada warna hitam. Nah, kalau untuk karya dari Riko sendiri ada juga nggak? Mana Ibu Ade karya Riko mana nih? Coba kita lihat dulu nih hasilnya. Nah, kemana gambarnya? Iya, kita coba lihat dulu. Mudah-mudahan bisa kita lihat hasil dari karyanya Riko ya. Baik. Mana nih? Iya, masih terhubungkah kita dengan ibu-ibu, ada ibu? Iya. Bu Adi, Bu Nani. Oke. Ya, Mana karya Riko? Iya, karya Riko juga ada ya Bu Nani ya? Sama motifnya atau berbeda? Oh ya, meja yang kecil. Yang kecil. Oh, lebih Meja yang kecil. Ini hasil Iya. dari Riko. Oh, warna apa aja itu Hasil Riko? dari Riko yang sangat bagus. Luar biasa. Itu warna apa aja? Antik klasik warnanya ya. Iya, ada warna seperti warna kecoklatan, ada hitam, ada putih, ada oranye, dicampur jadi satu. Itu berbentuk taplak meja panjang ya, Bu Adi ya. Baik. Oke. Iya. Nah, itu panjangnya kira-kira berapa itu ukurannya ya untuk meja tamu kayaknya ya. Baik, terima kasih Riko sudah menunjukkan hasil karyanya. Mudah-mudahan akan terus berkreasi dan berkreativitas ya untuk karya batik celupnya. Baik, kita langsung ke ibu gurunya aja untuk memberikan harapan hari ini di acara program disabilitas dan juga agar siswa-siswa tetap semangat, optimis untuk belajar agar menjadi siswa yang terbaik. Silakan Ibu Nani, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan Ibu Nani? Ya, silakan Ibu Nani. Ada yang disampaikan dengan acara kita hari ini program disabilitas dan juga kaitannya dengan karya-karya siswa dari SLBC
Yayasan 88 Palembang dengan keterampilan batik celupnya. Silakan mungkin Ibu Nani ada masukannya atau kemana nih gambarnya juga hilang. Suaranya mana Ibu? Nggak kedengaran ya? Iya, Ya. Silakan Ibu Nani, mungkin ada harapannya Ibu bisa sampaikan sama RRI. Ya. Ya. Silakan Batik celup ini mereka mendapatkan pengetahuan dan pembelajaran khususnya dengan pengenalan warna, berhitung, serta melatih motorik kasar mereka agar mereka dapat mempraktekannya jika ada bahan-bahan bisa mereka makanya di rumah dan juga sebagai bekal mereka untuk bekal mereka untuk masa depan ya Bu Nani ya. Baik. Ibu Ade gimana Bu? Mungkin ada harapannya buat siswa-siswa dan juga program RRI, program disabilitasnya. Silakan Ibu Ade. Ya. RRI Iya, sayang sekali soalnya terputus. mereka memiliki bekal. Baik. Iya, Ibu mendengar suara kita, Bu? Iya, ya. Suara Ibu putus-putus loh, Bu. Coba Bu diulang lagi. Gimana harapannya, Bu? Iya. Baik. Oke. Halo, Ibu. Iya, terima kasih sudah bergabung ya, Ibu, walaupun suaranya tidak. Baik, pendengar, mohon maaf. Ya, Iya. Ya, Ibu terima kasih ya Bu udah gabung bersama RRI acara program disabilitas. Semoga sukses bersama siswanya. Dan untuk adik-adik kita, Laras, kemudian Riko dan juga Ari, semoga jadi siswa yang teladan dan jadi siswa yang berprestasi ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, mudah-mudahan semakin sukses ya ke depannya ya untuk semua siswa juga Ibu Nani. Terima kasih Ibu Nani juga Ibu Ade. Semoga kita ketemu kembali di lain kesempatan ya. Assalamualaikum. Iya. Baik, pendengar, mohon maaf acara program disabilitas